Allah memerintahkan jangan berkata apalagi membentak. Itu pada orang tua yang sudah pikun, apalagi orang tua yang masih produktif, masih, apalagi anak yang belum apa-apa, belum mampu berbakti kepada kedua orang tuanya sudah berani. Wong sudah renta aja ndak boleh berkata apalagi membentaknya. Ini berarti sak bener-bener anak tetap salah di hadapan Allah. Nah, lantas bagaimana jikalau kembali dihitung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini kegiatan bimbingan penyuluhan di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Sebelum Anda melanjutkan tayangan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita melalui channel ini. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa melaksanakan sholat asar berjamaah. Maka mudah-mudahan sholat kita, takorub kita, tadoro kita di waktu asar ini betul-betul mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apapun yang kita lakukan, dalam wujud apapun bentuknya dan dimanapun kita berada, kita hanya berharap ridha Allah. Mudah-mudahan wudhu kita, sholat kita, takorub kita, tadarruk kita, rukuk dan sujud kita senantiasa menjadikan apapun yang kita lakukan mendatangkan ridha Allah. Karena sungguh nikmat yang telah Allah berikan buat kita adalah nikmat yang sungguh luar biasa. Nikmat hidup yang Allah berikan adalah nikmat yang luar biasa. Nikmat hidup yang Allah berikan mudah-mudahan mendatangkan ridha Allah. Karena setiap orang hidup ini cepat atau lambat akan merasakan kematiannya. Maka pada kesempatan ini kita masih melanjutkan materi kita, yaitu bagaimana kita menyayangi dan mengasihi hidup yang Allah berikan. Lewat hidup yang kita miliki ini, mudah-mudahan kita tetap bisa menyayangi dan mengasihi makhluk Allah. Berbicara tentang mengasihi, Allah melalui Rasulnya, sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jarir bin Abdullah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man la yarhamin nas la yarhamullah." Barang siapa yang tidak bisa mengasihi manusia, maka Allah tidak akan mengasihinya. Maka jikalau kita ingin dikasihi oleh Allah, kalau kita ingin dirahmati oleh Allah, maka jalannya adalah bagaimana kita mengasihi sesama manusia. Apa wujud kita mengasihi sesama manusia? Maka ketika kita dikasih hati, maka bagaimana hati ini kita senantiasa menebar kasih sayang kepada sesama manusia. Kita dikasih mulut, maka bagaimana mulut kita ini tetap menebar kasih sayang kepada sesama manusia. Apa wujud ketika kita dikasih mulut oleh Allah? Maka bagaimana kita mengasihi sesama manusia? Maka lewat mulut ini kita lontarkan kata-kata yang menyejukkan hati. Kita dikasih tangan oleh Allah, maka melalui tangan ini bagaimana tangan kita ini bisa mengasihi sesama manusia. Kita dikasih kaki, bagaimana kaki kita ini bisa mengasihi sesama manusia. Jikalau kita dikasih hidup oleh Allah ini, melalui hidup yang Allah berikan ini, ketika hidup yang Allah berikan pada kita, lewat kehidupan ini kita tidak bisa menebarkan rasa nyaman, tidak bisa menebarkan rasa tenang kepada sesama manusia, maka Allah pun tidak bisa memberikan kasih sayangnya buat kita.
Maka lewat kesempatan kehidupan yang Allah berikan, lewat apapun yang Allah berikan, maka inilah yang kemudian Allah tidak akan mengasihi kita jikalau kita tidak bisa mampu menebarkan kasih sayang kepada sesama manusia. Maka satu ketika wujud kasih sayang itu bisa ditebarkan kepada siapapun. Kalau kita orang tua, bagaimana kita bisa menebarkan kasih sayang itu kepada anak-anak kita, kepada orang yang lebih kecil daripada kita, dan wujudnya satu ketika sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah berkata bahwa Abu Hurairah berkata, apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ini, bahwa Abu Hurairah ini menyaksikan apa yang disaksikan oleh Abu Hurairah, qabalan Nabiyul Hasan bin Ali, bahwa Nabi ini mencium Hasan bin Ali. Siapakah Hasan itu? Hasan itu adalah cucu Rasulullah SAW dari putra Fatimah melalui Ali bin Abi Thalib. Sehingga walaupun Hasan ini adalah putra Fatimah, siapakah Fatimah itu? Fatimah adalah putri Rasulullah, namun disebutkan oleh Abu Hurairah qabbalan Nabiyul Hasan bin Ali, bahwa Nabi Muhammad SAW telah mencium Hasan bin Ali, sementara wa indahu al-Aqra bin Habis, di sisinya Rasulullah itu ada sahabat yang bernama Aqra bin Habis. Faqala Aqra, dan kemudian Aqra berkata kepada Rasulullah, innali asyrata minal walad, sesungguhnya aku punya 10 anak, ma qabbaltu minhum ahadan, tidak ada satu pun di antara anakku yang aku cium. Saat Rasulullah mencium Hasan bin Ali itu, dan di sampingnya ada Aqra bin Habis, dan Aqra bin Habis ngomong, aku ini punya anak 10, tidak ada satu pun anakku yang aku cium. Fanadhara ilaihi Rasulullah, maka saat Aqra berkata demikian, maka Rasulullah SAW melihat ke arah Aqra. Faqala, seraya bersabda, man la yarham la yurham, man la yarham la yurham, siapa yang tidak menyayangi maka ia tidak akan disayang. Apa makna? Bahwa tidak sedikit orang tua ketika anaknya tumbuh dewasa dan kemudian ternyata anaknya tidak memperdulikan orang tuanya. Pertanyaannya, kenapa anaknya tidak sampai memperdulikan orang tuanya? Bahkan ada anak ketika sudah menikah, kemudian ketika dia sudah menikah, saat menikah kemudian anaknya ini betul-betul tidak peduli, punya menantu juga tidak peduli pada dirinya. Pertanyaannya, kenapa sampai anaknya ketika dewasa tidak peduli, kenapa menantunya sampai tidak peduli pada dirinya? Ternyata ini rumusnya, man la yarham la yurham, siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak akan disayang. Maka tentu pertanyaannya, apakah saat anaknya masih kecil dulu anaknya tidak pernah disayang, sehingga ketika anaknya ini tumbuh dewasa kemudian anak yang tumbuh dewasa tidak menyayangi dirinya? Maka ini jadi pertanyaan. Maka tentu hidup ini adalah menabur. Walaupun sebenar-benarnya anak berani sama orang tua, tetap salah di hadapan Allah. Ada anak benar, tapi kemudian dia berani sama orang tua, itu tetap salah. Karena apa?
Allah sendiri menegaskan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah mewajibkan untuk apa? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah memerintahkan untuk apa? Hanya mengabdi, hanya beribadah, hanya menyembah Allah, hanya kepada Allah. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Lah, imma yablughanna inda kal kibaru au ahaduma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā. Ketika orang tua sudah mencapai usia uzur itu apa? Usia yang sudah pikun, kibar, usia yang sudah pikun. Saat orang tua sudah pikun, tahu pikun? Orang tua yang sudah pikun, orang yang wis sudah lali-lalian. Orang tua yang sudah pikun itu aja Allah memerintahkan fala taqul lahumā uffin. Jangan berkata kepada keduanya wala tanharhumā, dan juga jangan menghadiknya. Allah memerintahkan jangan berkata apalagi membentak. Itu pada orang tua yang sudah pikun. Apalagi orang tua yang masih produktif, masih, apalagi anak yang belum apa-apa, belum mampu berbakti kepada kedua orang tuanya sudah berani. Wong sudah renta aja nggak boleh berkata apalagi membentaknya. Ini berarti sak bener-benernya anak tetap salah di hadapan Allah. Nah, lantas bagaimana jikalau kembali dihitung, kalau kemudian sampai anak ini kemudian ketika orang tuanya sudah uzur, sementara orang tuanya ini ternyata tidak dipedulikan oleh anaknya cenderung menghindar dari orang tuanya. Mungkin saat anak-anaknya dulu masih kecil, saat anak-anaknya dulu membutuhkan kasih sayang, mungkin orang tua ini hanya sekedar gugur kewajiban. Begitu lahir anak diserahkan ke orang lain, waktunya menyusuinya pun diserahkan ke sapi, ke susu formula. Apa susu formula terbentuk dari apa, Mas Sirat? Susu formula itu dari apa? Dari sapi kan? Susu kaleng itu loh. Itu kan susu yang dikristalkan, susu sapi yang dikristalkan. Waktunya mestinya disusui manusia, disusukan pada sapi dan dititipkan kepada orang lain lagi, sementara orang tuanya tidak peduli, tidak mau ngasuh dan sebagainya, dibiarkan demikian pula. Tidak. Nah, makalah ini kemudian disebutkan la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi anaknya, maka anaknya kelak jangan salahkan, ketika anaknya nanti dewasa tidak akan menyayanginya. Kemudian di dalam riwayat yang lain dari Aisyah, beliau berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim pula, qadiman nasu minal a'rab, beberapa orang Arab pedalaman datang ala Rasulullah, kepada Rasulullah. Faqalu, dan kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah, atuqabbiluna sibyanakum, apakah kalian biasa menciumi anak-anak kalian? Jadi ada orang Badui, orang Arab pedalaman datang kepada Rasulullah, lantas mereka bertanya, apakah kalian biasa menciumi anak-anak kalian? Maka Rasulullah menjawab, ya. Kemudian mereka berkata kepada Rasulullah, tetapi kami demi Allah tidak biasa mencium mereka.
kami tidak biasa mencium mereka. Maka Rasulullah bersabda, apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awa amliku in kana Allahu naza'a fi min qulubihimur rahmah. Awa amliku in kana Allahu naza'a min qulubikumur rahmah. Apa maknanya awa amliku in kana Allahu naza'a min qulubikumur rahmah? Apakah yang dapat aku lakukan kalau Allah mencabut rasa belas kasihan dari hati kalian? Jadi ketika ada orang yang punya anak dan kemudian anaknya tidak diberi kasih sayang, maka Rasulullah sendiri menegaskan, apakah yang dapat aku lakukan kalau Allah mencabut rasa belas kasih sayang dari hati kalian? Berarti kalau ada orang tua yang kemudian kehilangan belas kasihan, maka tentu tunggu saatnya ketika orang tua ini sudah memasuki usia uzur, jangan salahkan jika kemudian anak-anak itu pun tidak akan peduli. Maka inilah yang kemudian ditegaskan oleh Rasulullah dari sahabat Abu Jarir bin Abdullah. Kemudian Rasulullah bersabda, man la yarhamin nas la yarhamullah. Siapa yang tidak mengasihi manusia, maka Allah pun tidak akan mengasihinya. Siapa yang tidak peduli kepada manusia, maka jangan salahkan ketika orang itu juga tidak peduli pada kita. Maka inilah pentingnya, jikalau kemudian kita ingin dipedulikan oleh orang, maka kita pun perlu untuk menaburkan peduli dan kepedulian kita kepada sesama manusia. Urusan apapun, ketika kita sudah berbuat baik namun kebaikan kita tidak dibalas oleh mereka, maka anggap saja bahwa kita berbuat baik kepada sesama manusia hanya mengharap kepada zat yang maha baik. Biarlah zat yang maha baik. Siapakah zat yang maha baik itu, Mas? Biarlah zat yang maha baik. Siapa zat yang maha baik itu? Allah. Biarlah Allah yang membalasnya. Kalau kemudian kita berbuat baik kepada siapapun, kemudian orang yang kita baiki itu ternyata ibarat diberi air susu, dibalas dengan air, diberi air susu, dibalas dengan air tuba. Kita sudah memberi air susu kepada manusia, tapi ternyata faktanya manusia-manusia itu membalas dengan air tuba. Kita sudah menabur kebaikan kepada siapapun, namun kebaikan-kebaikan yang kita berikan ini dibalas dengan air tuba. Apa itu air tuba? Air ludah. Biarlah, karena kita berbuat baik demi zat yang maha baik, biarlah Allah yang maha baik itu akan membalas kebaikan-kebaikan yang kita taburkan. Maka tentu ketika ada orang baik dan betul-betul baiknya itu tulus, maka ketulusan atas kebaikan itu nanti akan dikenang namanya, karena apa? Namanya pahlawan. Dari kata pahlawan adalah orang-orang yang ketika berbuat baik tidak mengukur apakah kebaikan itu dibalas oleh manusia, tapi para pahlawan itu atau pahlawan itu adalah berbuat baik karena Allah semata-mata. Karena itulah para pahlawan itu akan tetap hidup namanya walaupun beliau itu sudah meninggalkan dunia ini. Maka ukuran kebaikan pada diri kita adalah baru dikenang ketika telah kita tiada. Makanya Rhoma Irama pernah nyanyi, kalau sudah tiada baru terasa apa? Kalau sudah tiada baru terasa. Berarti ketiadaan orang yang baik itu, kalau dirinya sudah tiada, baru kehadiran akan kebaikannya itu baru dirasakan. Karena itu kita berbuat baik bukan karena manusia, karena sunnah kita, jikalau kita tidak berbuat baik kepada manusia, jika kita tidak mengasihi sesama manusia, Allah pun tidak akan mengasihi kita. Maka mudah-mudahan dengan sedikit ini
Allah membimbing kita di jalan yang benar, jalan yang Allah ridhai, hingga hidup dan kehidupan kita senantiasa tercerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, pada kesempatan ini kami serahkan hidup dan mati kami hanya kepadamu. Kami serahkan apapun yang ada di dalam diri kami hanya kepadamu. Kami mengabdi hanya kepadamu dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pinta. Pada kesempatan saat ini ya Allah, kami tidak tahu kapan kami akan meninggalkan dunia ini. Ajal pun kami tidak tahu kapan datang ajal itu. Maka di saat seperti ini, bimbinglah hati kami, pikiran kami untuk senantiasa melangkahkan dalam langkah kaki yang Engkau ridhai. Detakkan jantung kami dalam mendetakkan jantung kami dalam jalan yang Engkau ridhai. Bimbinglah desah nafas kami dalam rangka mendesahkan nafas kami dengan desahan-desahan setiap desahan nafas yang Engkau ridhai. Karena itulah ya Allah, bimbinglah langkah kaki kami senantiasa untuk menapakkan kaki dalam jalan yang baik, jalan yang Engkau ridhai. Bimbinglah hidup kami dalam kehidupan yang Engkau ridhai. Saat itulah ya Allah, bimbinglah kami untuk tetap berada jalan-jalan kebaikan dengan akhir yang baik. Saat kami telah berbuat salah dan dosa, bimbinglah kami untuk meniti jalan taubat kami. Dan saat kami menatap langkah kaki kami, maka mantapkan hati kami dengan agama yang Engkau ridhai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Diucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda mengikuti channel ini. Sebelum Anda tinggalkan channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.